Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Iranda, nomor induk mahasiswa saya 2186206084, kelas PGSD 2B. Saya di sini akan membahas materi pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint. Media pembelajaran PowerPoint Template atau disingkat PPT. Kompetensi dasar 3.8. Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi, serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan perkuliahan. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu membuat dan terampil dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint. Pada materi ini kita membahas tentang terjadinya siklus air yang tujuan pembelajarannya yaitu 1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. 2. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Nah, baik. Materi yang kali ini berjudul menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Nah, di sini juga ada salah satu gambar yang mencerminkan tentang terjadinya siklus air yang akan kita bahas sekarang. Nah, mari kita lihat. Proses terjadinya siklus air itu ada 5 macam. Yang pertama ada infiltrasi, yang kedua ada presipitasi, yang ketiga ada evaporasi, yang keempat ada kondensasi, yang kelima ada transpirasi. Sebelum dijelaskan, kalian boleh mengamati gambar-gambar di bawah yang sudah ada nomornya. Proses terjadinya siklus air. Yang pertama ada infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Yaitu proses meresapnya air ke dalam tanah. Nah, air ini dihasilkan dari air hujan yang jatuh dari langit ke permukaan tanah, kemudian akan masuk dan meresap ke dalam tanah. Yang kedua ada presipitasi, yaitu tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh hujan. Jadi presipitasi itu adalah kumpulan-kumpulan tetesan air. Yang ketiga ada evaporasi. Proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Jadi evaporasi ini adalah penguapan air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya. Menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Yang keempat ada kondensasi. Proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu rendah. Partikel tersebut mendekat sehingga menggumpal sebagai awan. Jadi kondensasi ini adalah proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil, kemudian mendekat dan menggumpal dan menjadi sebuah awan. Yang kelima ada transpirasi, yaitu proses penguapan yang terjadi pada jaringan tumbuhan. Nah, kalian bisa amati dari gambar yang ada di bawah ini yang sudah ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini kita akan bahas berapa lama infografis siklus air terjadi. Yang pertama ada infiltrasi. Terjadi rata-rata 1-2 bulan waktu. Evaporasi terjadi rata-rata 3 jam waktu. Kondensasi terjadi rata-rata 7-8 hari waktu. Presipitasi terjadi 2 jam rata-rata waktu. Transpirasi terjadi rata-rata 4 jam waktu. Proses terjadinya siklus air. Siklus air adalah rangkaian yang dilalui air dari bumi ke atmosfer kembali ke bumi.
proses singkat daur air, yaitu ketika air laut, atau evaporasi, atau tumbuhan transpirasi terkena panas matahari, akan terjadi penguapan. Proses itu kemudian membentuk awan. Setelah itu, awan ditiup oleh angin hingga berkumpul di atmosfer. Semakin naik ke atas, suhu awan semakin dingin. Awan yang suhunya dingin ini berkondensasi menjadi titik air. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi cair pada saat suhu udara di bawah titik embun. Selanjutnya, akibat serangkaian proses terjadi tadi, air hujan turun ke bumi, presipitasi, dan meresap ke dalam tanah, infiltrasi. Rangkaian proses itu terjadi berulang dan menjadi siklus teratur. Selanjutnya, kita akan membahas dampak dari kegiatan manusia terhadap peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Yang pertama ada dampak pembangunan, yaitu berkurangnya lahan perhutanan akibat pembangunan terus-menerus. Yang kedua, penurunan kualitas lingkungan. Ada kepadatan penduduk dan kemajuan teknologi adalah penyebab turunnya kualitas lingkungan. Yang ketiga ada hujan asam. Dampak yang ditimbulkan hujan asam bersifat global yang terjadi pada lingkungan biotik dan abiotik. Yang keempat ada pencemaran air. Pencemaran air terjadi akibat aktivitas manusia di mana keadaan air berubah menjadi buruk. Contohnya akan terjadi erosi, banjir, air kotor, atau air bau. Baik, yang terakhir kita akan membahas fungsi air. Fungsi air bagi tumbuhan, yaitu air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Jadi di sini air berfungsi untuk proses fotosintesis pada tanaman. Tidak hanya itu, air juga berfungsi untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jika tidak ada air, tanaman bisa kering, layu, dan mati. Selanjutnya, fungsi air bagi hewan. Hewan dibagi menjadi dua jenis, yaitu hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di darat memiliki fungsi air untuk minum dan membersihkan diri. Hewan yang hidup di air yaitu sebagai tempat tinggal hewan itu sendiri. Yang terakhir ada fungsi air bagi manusia, yaitu ada minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan, dan pakaian. Selanjutnya, tidak hanya itu, fungsi air bagi manusia itu sangat banyak. Ya. Jadi air tidak bisa lepas dari kehidupan di bumi ini. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan itu dapat berguna bagi pendengar dan pelihat video saya. Nah, kesimpulannya adalah kita harus bisa menjaga air dengan baik, memanfaatkan air dengan baik dan benar, hemat air, tidak merusak lingkungan, karena fungsi air itu begitu berarti bagi kehidupan di bumi.